semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmi S, NIM 1914040063, mahasiswa jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang strategi pembelajaran matematika. Untuk memenuhi ujian tengah semester strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat, and happy watching! Baiklah, pada video ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Dan yang kedelapan, pendekatan realistik dan saintifik. Yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang berkaitan dengan pembelajaran yakni 1. Strategi pengorganisasian pembelajaran, 2. Strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Komponen-komponen dari strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan, kedua bahan pelajaran, ketiga kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran, dan evaluasi. Hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran, yaitu strategi merupakan rangkaian dari pendekatan, metode, dan teknik atau taktik. Metode adalah pandangan filsafat hakikat teoritis bahasa atau pembelajaran bahasa. Pendekatan yaitu konsep atau rencana pembelajaran secara utuh. Taktik yaitu prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Teknik yaitu cara khas yang operasional atau tindakan. Materi yang kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama ada teori Thorndike, di mana menurut Thorndike belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa-apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Thorndike menemukan 3 hukum pokok dalam belajar, yaitu hukum kesiapan atau law of readiness, hukum latihan atau law of exercise, hukum akibat atau law of effect. Implikasi dari teori ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari adalah bahwa dalam menjelaskan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati oleh peserta didik. Metode pemberian tugas. Metode latihan atau drill dan praktik akan lebih cocok karena siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Dalam kurikulum, materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar, sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar. Yang kedua ada teori dari Skinner. Skinner membedakan ada 2 macam respon, yaitu responding conditioning dan operant conditioning. Responding conditioning adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Sedangkan operant conditioning adalah suatu respon terhadap lingkungannya. Respon yang timbul ini diikuti oleh stimulus tertentu. Stimulus yang demikian itu disebut penguatan
sebab stimulus-stimulus itu memperkuat respon yang telah dilakukan seorang. Misalnya, seorang peserta didik mengajarkan soal matematika, telah melakukan perbuatan lalu mendapatkan nilai baik, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada teori David P. Ausubel. Ia membedakan belajar menjadi dua, yaitu belajar menemukan dan belajar menerima. Belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna. Misalnya mempelajari konsep Pythagoras tentang segitiga siku-siku. Mungkin bentuk akhir rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat yang sudah disajikan. Tetapi jika siswa memahami rumus itu yang selalu dikaitkan dengan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku, akan lebih bermakna dan lebih mudah diingat. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Dalam pemecah masalah, biasanya ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu A. Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas. B. Menyatakan masalah dalam bentuk yang lebih operasional. C. Menyusun hipotesis-hipotesis dan prosedur kerja yang diperkirakan baik. D. Mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya. E. Mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. Selanjutnya ada teori dari Pavlov. Menurut hasil percobaannya menggunakan hewan dan manusia, dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik, maka haruslah dibiasakan. Misalnya agar siswa terbiasa mengerjakan soal atau pekerjaan rumah dengan baik. Sebagai guru sebaiknya membiasakan untuk memeriksanya, menjelaskannya, ataupun memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswanya. Yang keenam, teori dari Bandura. Ia melakukan percobaan bersama dengan rekan-rekannya untuk menemukan adanya pengaruh antara model-model atau yang telah dilatih khusus untuk bertingkah laku tertentu terhadap orang-orang yang melihatnya. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa setiap orang yang terbiasa melihat orang lain atau model berbuat jahat, maka ia akan cenderung untuk berbuat jahat. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, implikasi teori ini dalam pembelajaran adalah guru harus menjadi model yang profesional yang layak untuk ditiru siswanya. Seperti sebuah pameo, guru digugur dan ditiru, bukan lantas guru digugu walaupun keliru. Sehingga ketika seorang anak didik tidak boleh mengikuti kekeliruan seorang guru. Dan juga seorang guru tidak boleh melakukan kekeliruan karena beliaulah contoh bagi anak didiknya. Yang ketujuh ada aliran latihan mental. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Materi selanjutnya ada aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari persepsi, proses berpikir, ingatan, perhatian, bahasa, proses belajar, dan pengambilan keputusan. Beberapa teori yang mengemukakan tentang materi ini adalah teori Piaget. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis, yaitu tahap sensori motor adalah dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. Kedua yaitu tahap praoperasi
berawal dari sekitar umur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret, dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar umur 11 tahun. Tahap operasi formal. Yang keempat ada tahap operasi formal dari sekitar umur 11 tahun dan seterusnya. Yang kedua ada teori Brunel. Dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur, Brunner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya anak melewati 3 tahap, yaitu tahap enaktif. Dalam tahap ini, anak secara langsung dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Yang kedua, tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif. Yang ketiga, tahap simbolik. Dalam tahap ini, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Yang ketiga, ada teori Gestalt. John Dewey mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siap belajar. Yang keempat, teori dari Brunel. Brunel mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Dari penelitian yang dilaksanakan pada abad 19, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa belajar tidak melalui latihan hafalan dan mengasah otak, namun diperoleh anak melalui bagaimana anak berbuat, berpikir, persepsi, dan lain-lain. Yang kelima ada teori Denis. Teori Denis bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Denis berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Denis mengemukakan bahwa setiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Yang keenam, teorema Van Hill. Van Hill berpendapat bahwa terdapat 5 tahapan anak belajar geometri. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan atau deduksi informal, tahap deduksi, tahap selanjutnya kemampuan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga keterampilan bertanya. Yang keempat keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dan belajar.
dapat dilakukan dengan cara yaitu menarik perhatian siswa, penggunaan alat mengajar, variasi dalam interaksi, menimbulkan motivasi dan memberikan acuan kepada siswa. Selanjutnya, kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan pengajar dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali dan mengevaluasi di akhir pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dan peserta didik dan stimulasi. Selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah tanggapan pengajar terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat berulangnya kembali perilaku yang dianggap baik. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Proses pembelajaran guru perlu merencanakan dan menentukan pengelolaan kelas agar kondisi kelas menjadi aktif dan menyenangkan. Jika peserta didik di dalam kelas aktif, maka peserta didik mampu memahami pembelajaran dengan optimal. Guru harus mampu menyusun strategi untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala-kendala atau hambatan yang muncul. Guru perlu merencanakan dua rencana yang apabila rencana pertama tidak dapat berjalan dengan baik, maka guru dapat melakukan rencana kedua. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien, serta memainkan peranannya sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, dan pendorong bagi siswa untuk belajar. Materi selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini mempunyai beberapa konsep umum, yaitu pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar harus membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dan dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Selanjutnya, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu siswa dapat berpikir dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Selanjutnya, murid akan menjadi lebih paham. Oleh karena itu, murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Siswa lebih mudah mengingat karena mereka terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama tentang semua konsep.
Selanjutnya, adanya kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Kelemahan dari metode ini yaitu peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Aplikasi dari pendekatan ini yaitu pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pelaksanaan pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yaitu guru mempersiapkan alat-alat peraga sebelum PBM dimulai dengan menempelkan angka-angka 0, positif dan negatif pada tangga pada lantai keramik yang menyiapkan manik-manik serta mainan hewan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah dan pemecahan masalah. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang pemecahannya tidak dapat segera diketemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis sehingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Beberapa gagasan penting tentang pembelajaran pemecahan masalah dikemukakan oleh Hudojo, antara lain, untuk menyelesaikan masalah siswa perlu mendapatkan pendekatan pedagogis, yakni dengan menyiapkan masalah yang bervariasi dan bermakna bagi siswa dan membuat siswa tertarik memecahkannya. Yang kedua, perlunya pemberian penghargaan berupa nilai atau penghargaan khusus atau pujian kepada siswa akan membuat siswa tertarik dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah-masalah diberikan atau dipilih sendiri oleh siswa untuk kemudian dikerjakan secara individual dan dibicarakan dalam kelompok untuk kemudian disajikan di kelas. Yang keempat yaitu menggunakan metode penemuan terbimbing. Yang kelima, beberapa penuntun yang perlu diberikan guru antara lain memilih notasi yang cocok, melukiskan dalam gambar, mengungkapkan pengalaman belajar masa lampau, mengarahkan untuk menebak dan mengecek, mengarahkan penyederhanaan masalah, mengerjakan dengan cara mundur, dan penggunaan strategi lainnya. Strategi pemecahan masalah matematika. John Dewey menjelaskan 6 langkah strategi pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah atau problem solving, yaitu menganalisis masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat pengujian hipotesis, dan yang kelima merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Materi selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan open-ended formulasi masalah yang digunakan adalah masalah terbuka. Langkah-langkah dari pendekatan open-ended ini sendiri yaitu menghadapkan siswa pada problem terbuka dan menekankan pada siswa sampai pada sebuah solusi. Yang kedua yaitu membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Selanjutnya membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Selanjutnya meminta siswa untuk menyajikan temuannya. Keunggulan dan kelemahan dari pendekatan open-ended. Keunggulannya yaitu peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih sering mengekspresikan diri. Peserta didik memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Peserta didik dengan kemampuan matematik rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Peserta didik memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahannya. Kelemahan dari pendekatan open-ended yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika bermakna bagi peserta didik bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami secara peserta didik
sangat sulit sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Peserta didik dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Selanjutnya mungkin ada kegiatan peserta didik yang merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan realistik. Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan pengaplikasian konsep-konsep tersebut, atau bisa dikatakan suatu pembelajaran matematika yang berdasarkan pada hal-hal nyata atau real bagi siswa dan mengacu pada konstruktivis sosial. Langkah-langkah pendekatan realistik yaitu, menurut Murdani, langkah-langkah pendekatan matematika realistik sebagai berikut. 1. Memahami masalah kontekstual. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual. 3. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. 4. Menyimpulkan. Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan realistik yaitu, kelebihannya yaitu siswa membangun sendiri pengetahuan, sehingga siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Yang B yaitu suasana proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan belajar matematika. Selanjutnya siswa merasa dihargai dan semakin terbuka. Yang selanjutnya memupuk kerjasama dalam kelompok, melatih keberanian siswa dalam menjelaskan jawabannya, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya kelebihannya yaitu pendidikan budi pekerti. Kekurangan dari pendekatan realistik yaitu yang pertama, karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawaban dari permasalahan. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah. Yang ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menanti temannya yang belum selesai. Yang keempat, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Pendekatan materi selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, dan menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Langkah-langkah dari pendekatan saintifik yaitu mengamati, observing, menanya atau questioning, mencoba, experimenting, mengolah data informasi yang dilanjutkan dengan menganalisis, menalar atau associating, dan menyimpulkan. Menyajikan data atau informasi atau mengomunikasikan dan menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Kelemahan dari pendekatan saintifik yaitu tidak memberikan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Pengajaran discovery lebih cocok mengembangkan pemahaman dibandingkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi dirasa kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, harapan dari siswa dan guru menjadi buyar karena sudah terbiasa menggunakan cara yang lama. Tidak bagus untuk mengajar pada siswa yang jumlahnya banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan masalah dan menemukan teori lainnya. Selanjutnya, memunculkan adanya kesiapan untuk belajar bagi siswa yang kurang pintar akan mengalami kesusahan berpikir dan mengungkapkan hubungan antara konsep dengan tertulis atau lisan, sehingga ketika gilirannya akan menjadi frustasi. Kelebihan dari pendekatan saintifik yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pembelajaran melalui metode ini sangat ampuh karena menguatkan ingatan, pengertian, dan transfer pada siswa. Yang ketiga, memunculkan rasa senang sebab tumbuhnya rasa ingin menyelidiki dan berhasil pada siswa. Yang keempat, menyebabkan siswa untuk melibatkan akal dan motivasinya sendiri pada kegiatan belajarnya.
Yang kelima, membantu siswa memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan siswa lainnya. Siswa dan guru sama-sama berperan aktif mengeluarkan gagasan. Selanjutnya, menganjurkan siswa untuk berpikir dan bekerja keras atas kemauannya sendiri. Mendorong siswa untuk berpikir intuisi dan merumuskan hipotesisnya dengan sendiri. Meningkatkan tingkat prestasi pada siswa, memungkinkan siswa memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar dan mengembangkan bakat individu dari siswa itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.